Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat malam. Mari kita bersama kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam ini. Kita akan membaca dan merenungkannya, kita awali dengan bersama meminta tuntunan Roh Kudus dalam doa kita. Mari berdoa. Kesempatan ini ya Allah, kami menghampirimu dalam syukur kami sembari memohon karya Tuhan untuk kami terus mendalami firman-Mu. Dan kami memahaminya dan dimampukan oleh-Mu untuk menghidupinya. Bersabdalah Tuhan, semua kami telah siap mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan kita saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari diambil dari surat 2 Korintus pasal 5 ayat 6 hingga ayat yang ke-10. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari firman Tuhan yang kita telah baca bersama, kita melihat bahwa Paulus dalam perjalanan pelayanannya mengungkapkan bagaimana situasi yang ia hadapi. Pergumulan, tantangan, penderitaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan pelayanannya. Namun di sini Paulus mengungkapkan bahwa di dalam semuanya itu ia tidak tawar hati. Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus mengatakan justru di dalam semuanya itu dia makin menyatakan apa yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Sebab ia sadar betul bahwa suatu saat nanti semuanya itu akan nyata, bahwa semua itu tidaklah tersembunyi dari pandangan Allah. Alangkah indahnya jika semua kita anak-anak Tuhan memiliki kesadaran yang sama. Sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 10. Tetapi di zaman sekarang ada begitu banyak orang yang beriman, menganggap dirinya beriman, terus-menerus mengharapkan mujizat-mujizat yang dapat dilihat secara kasat mata, yang dapat dirasakan, supaya itu dapat terus menumbuh kembangkan atau mempertebal imannya. Padahal, jika kita memperhatikan dengan seksama pernyataan-pernyataan Paulus ini, iman yang benar seharusnya tetap kokoh, bertahan walaupun tanpa perbuatan-perbuatan Allah yang dapat dilihat secara kasat mata. Sehingga penghayatan iman seperti tercantum dalam Ibrani 11 ayat 1 menjadi jelas bagi kita. Bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara-saudari untuk memiliki penghayatan iman seperti ini. Paulus sendiri pun dahulu hidup juga dalam hal-hal mengandalkan yang sangat bersifat lahiriah, di mana dia begitu membanggakan hidup yang berdasarkan bukti-bukti lahiriah, hingga suatu saat semuanya berubah ketika dia berjumpa dengan Yesus, memperkenalkan dirinya kepada Paulus dalam perjalanan rohani Paulus. Sejak itu Paulus terus belajar mengenal Kristus
dengan mata rohaninya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, hal-hal lahiriah tidaklah lebih penting bagi Paulus dibanding pengalaman secara rohani terhadap Kristus yang membuatnya lahir baru sebagai ciptaan baru. Karena itu, ia dapat mengungkapkan apa yang kita baca saat ini. Karena ia sedang berada dalam penghayatan iman yang benar. Dan mari kita memiliki penghayatan akan iman kita juga secara benar. Iman kita janganlah ditentukan hal-hal lahiriah, tetapi pengalaman rohani kita. Mari terus memperdalam pengalaman rohani kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan melakukan segala sesuatu dengan prinsip kekekalan. Bahwa kita melakukan sesuatu bukan berpikir berfokus pada dunia di mana kita ada saat ini yang hanyalah sementara. Tetapi kita melakukan segala sesuatu meskipun dalam tantangan penderitaan untuk menghasilkan kekekalan, bahwa hidup kita adalah hidup yang akan kita jalani dalam kekekalan bersama dengan Yesus. Segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini pada akhirnya akan tiba pada sebuah penghakiman. Seperti dikatakan dalam ayat terakhir bacaan kita. Mari terus menghidupi kehidupan kekal yang Tuhan telah berikan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan di malam ini, karena kasih dan setia Tuhan, sehingga kami kembali boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kami semua diteguhkan, dan kami semua terus berjalan menghayati pengalaman rohani kami untuk terus hidup di dalam karya Tuhan, dan tiba saatnya nanti kami berada dalam kekekalan bersama-Mu ya Yesus, sumber hidup yang kekal bagi kami. Tuhan, lindungi kami sepanjang malam ini, dan ketika kami akan mengawali pekan kami di hari esok, Tuhan sertai kami, beri kami semangat dan beri kami kuat dan sehat, sukacita untuk terus menghidupi kehidupan kami, menghasilkan buah-buah kekekalan untuk mewujud nyatakan kehidupan kami yang beriman kepada Kristus. Mohon ampun atas salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.